Pada suatu hari, ada seorang pemabuk yang mengundang sekelompok sahabatnya. Mereka pun duduk, kemudian si pemabuk memanggil budaknya, lalu ia menyerahkan 4 dirham kepada pembantunya dan menyuruhnya agar membeli buah-buahan untuk teman-temannya tersebut. Di tengah-tengah perjalanan, si pembantu melewati seseorang yang zuhud, yaitu Mansur bin Amar. Beliau berkata, barang siapa memberikan 4 dirham kepadanya. Selanjutnya Mansur bin Amar bertanya, doa apa yang Anda inginkan? Lalu ia menjawab, pertama, saya mempunyai majikan yang bengis. Saya ingin dapat terlepas darinya. Kedua, saya ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan 4 dirham untukku. Ketiga, saya ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat majikan saya. Keempat, saya ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan untukku. Kelima, saya ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat majikan saya. Keenam, saya ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan untukku, untuk majikanku, untukmu, dan orang-orang yang hadir di sana. Kemudian Mansur mendoakannya. Pembantu itu pun berlalu, dan kembali kepada majikannya yang gemar menghardiknya. Majikannya bertanya kepadanya, mengapa kamu terlambat dan mana buahnya? Lantas ia menceritakan, bahwa ia telah bertemu sang ahli zuhud bernama Mansur, dan bagaimana ia telah memberikan 4 dirham kepadanya sebagai imbalan 4 doa. Maka, amarah sang majikan pun redam. Ia bertanya, apa yang engkau mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ia menjawab, saya mohon untuk diriku, agar saya dibebaskan dari perbudakan. Lantas majikannya berkata, sungguh, saya telah memerdekakanmu. Kamu sekarang merdeka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doamu yang kedua? Ia menjawab, saya memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan 4 dirham buatku. Majikannya berkata, bagimu 4 dirham. Apa doamu yang ketiga? Ia menjawab, saya memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatmu. Lantas si majikan menundukkan kepalanya, menangis, dan menyingkirkan gelas-gelas arak dengan kedua tangannya dan memecahkannya. Lalu ia berkata, saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan mengulanginya lagi selamanya. Lalu apa doamu yang keempat? Ia menjawab, saya memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan untukku, untukmu, dan orang-orang yang hadir di sini. Sang majikan berkata, yang ini bukan wewenangku. Ini adalah wewenang Zat yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ketika sang majikan tidur pada malam harinya, ia mendengar suara yang mengatakan, engkau telah melakukan apa yang menjadi wewenangmu. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ampunan kepadamu, si pelayan, Mansur bin Amar, dan semua orang-orang yang hadir. Mansur bin Amar melihat seorang pemuda sedang melaksanakan sholat seperti sholatnya orang-orang yang takut, lalu ia memanggil pemuda tersebut, hai anak muda, apakah engkau pernah membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim, ayat 6. Tatkala ia mendengar ayat ini, maka ia langsung jatuh pingsan. Ketika telah siuman ia berkata, berilah aku tambahan lagi. Lantas Mansur berkata, bukankah engkau tahu bahwa di neraka jahanam terdapat jurang yang disebut api yang bergejolak yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakangi, dan yang berpaling dari agama. Maka, ia pun tidak mampu memikul nasihat ini, lalu ia jatuh dan meninggal dunia. Selanjutnya dadanya dibuka. Ternyata ditemukan dadanya bertuliskan, sesungguhnya dia berada dalam kehidupan yang diridhoi,
dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Mansur melanjutkan ceritanya, lalu saya tidur sambil memikirkan kondisi pemuda tersebut. Di dalam tidur, saya melihatnya sedang berjalan dengan lagak yang bagus di dalam surga. Di atas kepalanya terdapat mahkota kehormatan. Kemudian saya bertanya kepadanya, dengan apa engkau dapat memperoleh derajat seperti ini? Lalu ia berkata kepadaku, bukankah engkau pernah membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang berkuasa. Quran Surah Al-Qamar, ayat 54-55. Wahai Ibnu Amar, sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepadaku pahala pasukan Badar, bahkan lebih banyak lagi. Lalu saya bertanya kepadanya, mengapa bisa seperti itu? Ia menjawab, karena pasukan Badar gugur dengan pedang orang-orang kafir. Sedangkan saya meninggal dunia dengan pedang Zat yang maha merajai dan maha perkasa, yaitu Al-Quran Al-Karim. Dihikayatkan dari Masruq radhiyallahu anhu, bahwa ia pernah mendengar seseorang sedang membaca ayat berikut. Ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha pengasih sebagai perutusan yang terhormat, dan kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Quran Surah Maryam, ayat 85-86. Lantas ia bergetar, menangis, dan berkata kepada orang yang membaca ayat tersebut, ulangi lagi untukku. Maka, ia pun terus-menerus mengulangi ayat tersebut, sementara Marsuk menangis sehingga ia jatuh dan meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Ia termasuk orang-orang yang meninggal dunia lantara Al-Quran. Mansur bin Amar berkata, saya memasuki kota Kufah. Pada saat saya sedang berjalan di kegelapan malam, tiba-tiba saya mendengar tangisan seseorang dengan suara yang penuh gelisah dari dalam rumah. Orang tersebut berkata, wahai Robku, demi kemuliaan dan keagunganmu, saya tidak bermaksud menentangmu dengan berbuat maksiat kepadamu. Akan tetapi, saya berbuat maksiat karena kebodohanku. Lantas sekarang siapa lagi yang dapat menyelamatkanku dari siksamu? Dengan tali siapa saya berpegang teguh jika engkau memutus talimu dari diriku? Aduh alangkah banyak dosaku. Aduh tolonglah, ya Allah. Mansur bin Amar berkata, ucapan orang tersebut membuatku menangis, lalu saya berhenti dan membaca ayat berikut. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim, ayat 6. Tiba-tiba saya mendengar teriakan keras dan gemetar lelaki tersebut. Saya pun berhenti hingga suara lelaki itu pun terputus dan saya pun berlalu. Di pagi harinya saya mendatangi rumah lelaki tersebut, ternyata saya mendapatinya telah meninggal dunia, dan orang-orang sedang merawat jenazahnya. Di sana terlihat seorang nenek yang sedang menangis, lalu saya menanyakan tentang siapakah perempuan tua tersebut. Ternyata ia adalah ibunya. Kemudian saya menghampirinya dan saya bertanya mengenai tingkah laku anaknya. Lalu perempuan tua tersebut menjawab, dia berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan bekerja mencari rezeki yang halal. Lalu ia membagi 3 hasil dari kerjanya. Sepertiga untuk dirinya sendiri, sepertiga lagi untuk membiayaiku, dan sepertiga lainnya ia sedekahkan. Tadi malam ada seseorang melewatinya sambil membaca suatu ayat, ia pun mendengar ayat tersebut lalu meninggal dunia. Diriwayatkan bahwa mudar ia adalah seorang qori sedang membaca ayat ini. Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Quran Surah Al-Jathiyah, ayat 29.
Lantas Abdul Wahid bin Said menangis ketika mendengar ayat tersebut sampai pingsan. Ketika telah siuman, ia berkata, "Demi kemuliaan-Mu dan keagungan-Mu saya tidak akan berbuat maksiat kepadamu dengan segenap kemampuanku untuk selamanya. Oleh karena itu, berilah saya pertolongan untuk melakukan ketaatan kepadamu dengan pertolongan-Mu." Kemudian ia mendengar seseorang membaca ayat berikut. "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-Mu dengan hati yang rida dan diridainya." Quran Surah Al-Fajr, ayat 27-28. Lalu ia meminta agar si pembaca ayat tersebut mengulangi kembali dan bertanya, "Berapa kali saya mengucapkan irji?" Ia pun pingsan lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siksanya. Ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki diri setelah itu. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berfirman, "Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah." Quran Surah Al-Hair ayat 21. Sirarah bin Auf menjadi iman bagi orang banyak saat salat subuh. Tatkala ia membaca ayat, maka apabila sangkakala ditiup, maka itulah hari yang serba sulit. Quran Surah Al-Mudathir, ayat 8. Maka, ia terjatuh dalam keadaan telah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Dan ketika firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini telah diturunkan, "Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya." QS Al-Hijr 43. Maka, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menjerit satu jeritan, lalu ia meletakkan tangan di atas kepalanya dan pergi tak tentu arah selama 3 hari.